考古文明中水晶人质的经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Bintang episode 545 sampai 546 atau episode 571 sampai 572. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Siapkan kopi dan teman-teman kopinya, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang menerima tantangan Kaisar Kulit Cermin untuk berduel 1 lawan 1, dan setelah beberapa lama mereka berdua berduel, pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Lu Feng. Dan kemudian Kaisar Kulit Cermin dikalahkan oleh Lu Feng, dan menghancurkan dirinya sendiri, karena tidak mau dijadikan budak jiwa, dan pada saat itu tiba-tiba datang guru Kaisar Cermin dan menyerang Lu Feng, karena Lu Feng mengambil harta yang ditinggalkan Kaisar Kulit Cermin. Meskipun Lu Feng mencoba untuk menghindarinya, dia tetap mengejar Lu Feng, dengan kekuatan saktinya. Saat kekuatan kesatria akan menghancurkannya, Lu Feng bergumam, "Tubuh manusiawi aku yang suci akan segera dimusnahkan, jika aku tersentuh oleh dua angin puyuh hitam ini," pikir Luo Feng. Meskipun dia secara signifikan lebih rendah ketika datang ke teknik pertempuran, dia masih bisa merasakan bahwa dua angin puyuh hitam adalah serangan paling mengerikan yang pernah dia temui. Kesatria Pei Feng sudah melakukan 3 langkah. Langkah pertama adalah salah satu teknik pamungkas jenderal yang didewakan, dan itu sangat kuat. Luo Feng telah bertahan dari serangan itu dengan tower mutiaranya. Langkah kedua adalah serangan material, yang digunakan ketika terpojok oleh ksatria alam semesta yang lebih lemah. Namun, itu masih bisa menghancurkan setengah dari tubuh suci Luo Feng. Adapun langkah ketiga, itu adalah serangan material yang digunakan saat bertarung dengan jagat raya. Kedua angin puyuh hitam itu, ratusan kali lebih kuat daripada tornado mini. Tidak, pikir Luo Feng. Aku terjebak dalam domain hukum waktu sekarang, jadi meskipun aku menggunakan kapal galaksi kuno, aku tidak dapat melarikan diri. Mungkin dia bahkan akan mengambil galaksi perahu kuno aku. Sedangkan untuk tubuh Mosa aku, ia hanya dapat melakukan domain ketika ia sendirian, jadi aku perlu mengembalikan tubuh penduduk asli aku di cincin dunia. Namun, kesatria Pei Feng tidak akan pernah memberi aku kesempatan seperti itu. Luo Feng terbang dengan cepat dengan sayap siwunya. Dia telah mengambil keputusan, baik kapal galaksi kuno maupun tubuh Mosa tidak cocok. Itu membuatnya hanya memiliki satu pilihan. Kesatria Pei Feng terus mengejar Luo Feng, matanya berkilauan dengan rakus. Dia harus memiliki jiwa yang benar-benar berharga, untuk dapat menolak teknik umum aku yang didewakan, pikirnya. Dia harus, tidak heran Kaisar Kilit Cermin tidak dapat membunuh Kaisar Pedang Sungai saat itu. Dan Kaisar Kilit Cermin mendapatkan manfaat dari teknik bakat yang sangat kuat. Kesatria Pei Feng merasa lebih percaya diri sekarang. Teknik jenderal yang didewakan dapat sangat merusak bahkan penguasa semesta. Luo Feng akan membutuhkan jiwa harta sejati untuk menolaknya. Jiwa harta yang sejati. Umat manusia tentunya sangat menghargai Kaisar Sungai Pedang. Bahkan aku, sebagai penguasa semesta, tidak memiliki harta karun sejati semacam itu. Kesatria Pei Feng menyaksikan angin puyuh hitam mendekat, dan berteriak dengan penuh semangat, "Aku akan mengambil harta kamu yang sejati, setelah kamu mati." Kesatria Pei Feng adalah penguasa semesta, namun dia hanya memiliki 2 harta karun sejati, yang keduanya biasa-biasa saja dan umum. Satu adalah baju besi pelindung, dan yang lainnya adalah pedang. Dia segera menemukan bahwa talenta manusia yang tak tertandingi dari ras ini, memiliki sayap harta sejati, dan jiwa harta sejati. "Matilah kamu," kesatria Pei Feng meraung, mengawasi dengan penuh harapan dan sukacita. Semuanya sudah berakhir, pikirnya. Bahkan seorang ksatria semesta dengan armor harta karun sejati, kemungkinan akan terbunuh oleh gerakan ini. Semuanya diam. 2 angin puyuh hitam saling terkait saat mereka semakin dekat, ke arah Luo Feng. "Kesatria Pei Feng, kamu tidak meninggalkan aku pilihan," Luo Feng mentransmisikan suaranya yang menderu. Tiba-tiba, bayangan yang menjulang tinggi,
muncul di belakang Luo Feng. Dia tingginya lebih dari 5.500 mil. Tubuh yang suci berdiri di ketinggian 5.500 mil, adalah pemandangan yang luar biasa, dan kesatria Pei Feng sangat terkejut sampai ke intinya. Apa? Bentuk kehidupan khusus apa ini? Kesatria Pei Feng terkejut. Tubuh yang suci pada ketinggian lebih dari 5.500 mil, ada hampir secara eksklusif di antara makhluk hidup jenis daging dan darah. Bumi hanya memiliki diameter 6.000 mil, makhluk hidup ini hampir sebesar planet bumi. Seluruh tubuh yang suci mulai terbakar, dan menara yang suci melonjak, menggoyahkan wilayah hukum waktu. Meskipun tubuh samudra jauh hanya memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali, dan tubuh penduduk bumi asli memiliki tingkat 3000 kali, tubuh samudra jauh memancarkan tekanan jutaan kali lebih besar ke domain hukum waktu daripada tubuh penduduk bumi asli. Alasannya, tubuh samudra jauh benar-benar raksasa, kekuatan suci yang dia bakar setiap detik adalah lebih dari 100 juta kali, yang dilakukan oleh tubuh penduduk bumi asli. Dua angin puyuh hitam mengejar Luo Feng dengan kecepatan cahaya, tapi tubuh samudra jauh langsung menyerbu angin puyuh hitam. Luo Feng telah memilih waktu yang paling tepat untuk mengeluarkan tubuh samudra jauh, seperti yang dia lakukan ketika angin puyuh hitam hanya berjarak 6.000 mil darinya. Tubuh samudra jauh menyelimuti angin puyuh hitam. Seperti salju yang meleleh di bawah sinar matahari, tubuh samudra jauh dikonsumsi. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tubuh samudra jauh pecah menjadi berkeping-keping, dan suara bergema melalui ruang tanpa batas. Tubuh sucinya tiba-tiba membesar, dan tingginya menjadi 60.000 mil. Dan kepadatan tubuhnya menjadi jauh lebih rendah. Namun angin puyuh hitam terperangkap di dalam tubuh samudra jauh dan perlu memusnahkan kekuatan suci di sekitar mereka untuk bergerak maju. Dan seketika, angin puyuh hitam terus mengkonsumsi kekuatan suci di sekitar mereka, tetapi tubuh samudra jauh memiliki kekuatan suci yang tak terbatas. Tubuh samudra terpencil memiliki kekuatan suci, yang sama dengan ksatria alam semesta, kata Luo Feng. Aku memiliki tubuh yang suci pada ketinggian lebih dari 5.500 mil untuk kamu hancurkan. Mari kita lihat seberapa besar angin puyuh hitam kamu dapat dihancurkan. Luo Feng hanya mengandalkan tubuh suci raksasa. Sepertinya tidak mungkin tubuh besar yang suci seperti itu akan mati. Seseorang tidak akan bisa menghancurkan tubuh, bahkan jika tubuh itu tidak melawan sama sekali. Setelah beberapa detik, dua angin puyuh hitam menghilang setelah memusnahkan sejumlah besar kekuatan suci. Kamu dapat menghancurkan 9% dari tubuh aku yang suci. Tubuh samudra jauh tertawa. Ksatria alam semesta biasa tidak dapat merusak 1/1000 darinya, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri. Tidak heran kamu adalah penguasa semesta. Tubuh samudra terpencil melesat ke ksatria Pei Feng. Ksatria Pei Feng telah mengejar Luo Feng selama ini, dan mereka sekarang hanya berjarak 6 juta mil jauhnya dari satu sama lain. Tubuh samudra terpencil berlari ke arah ksatria Pei Feng. Badan bumi asli bergerak dalam arah yang berlawanan, dengan tubuh samudra jauh yang bergerak dalam garis lurus. Aku akan semakin dekat dengan kamu jika kamu terus mengejar tubuh penduduk asli. Kaisar Pedang Sungai, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan dengan tubuh itu? Ksatria Pei Feng meraung. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa, bahkan tubuh suci raksasa seperti ini tidak ada apa-apanya untukku. Tubuh samudra terpencil menabrak ksatria Pei Feng. Tubuh samudra jauh meledak, dan meledakkan dirinya sendiri. Apa? Ksatria Pei Feng berteriak, benar-benar terkejut. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia mengharapkan ini. Makhluk agung dengan tubuh suci yang kuat seperti itu, tidak akan pernah menghancurkan diri sendiri. Tubuh yang suci pada ketinggian lebih dari 5.500 mil akan membutuhkan biaya terlalu banyak untuk dipulihkan, namun tubuh samudra jauh mengeluarkan semua energinya sekaligus. Kekuatannya sangat luar biasa. Area seluas 60.000 mil di sekitar tubuh samudra terpencil diam dalam keheningan, tetapi di mana-mana dalam jarak 600.000 mil, langsung meledak oleh kekuatan suci, bagian ruang terbang ratusan juta mil ke kejauhan. Bajingan, terdengar raungan marah dari pusat ledakan. Tiba-tiba, sosok biru berdiri di tengah ledakan. Dia dikelilingi oleh udara hitam. Keenam mata itu berkilau dengan sengit. Kurang ajar kamu, kurang ajar kamu. Cukup, ksatria Pei Feng. Dua sosok kuat berdiri berhadapan satu sama lain. Salah satunya adalah ksatria Pei Feng, dan yang lainnya adalah makhluk besar manusia serigala, dan di sampingnya Luo Feng berdiri.
Luo Feng menatap kesatria Jiu Feng di depannya. Kesatria Jiu Feng telah menerima warisan umum dewa yang lengkap. Dia adalah kandidat jenderal yang didewakan dan penguasa semesta. Jiu Feng telah tiba tepat ketika tubuh Luo Feng di samudera jauh meledakan diri sendiri. Luo Feng terbang di samping kesatria Jiu Feng, karena dia tidak ingin melanjutkan pertarungan. Tuan semesta terlalu kuat, pikir Luo Feng. Tubuh samudera jauh aku hanya bisa melukainya setelah menghancurkan diri sendiri. Kesatria Jiu Feng dan kesatria Pei Feng saling berhadapan di kejauhan. Mereka berdua adalah calon jenderal yang didewakan, dan mereka termasuk dalam kategori warisan umum yang sama. Kesatria Pei Feng memelototi makhluk besar manusia serigala. Kamu ingin menghentikanku, Jiu Feng, kata kesatria Pei Feng. Aku manusia, kata kesatria Jiu Feng dengan dingin. Aku pasti akan mempertahankan makhluk yang hebat dari rasku. Ada 6 pusaran air hitam di keenam mata kesatria Pei Feng, dan aliran udara jatuh di sekitarnya. Kalau begitu mari kita bertarung, katanya. Kesatria Jiu Feng menjawab, Jiu Feng, kamu bukan lawan mainku bahkan sebelum 20% tubuh sucimu habis. Aku sarankan kamu pergi. Kalau tidak, makhluk besar lain dari ras aku akan segera tiba. Bajingan, kesatria Pei Feng mengepalkan giginya. Sial, ucapnya meraung. Dia jengkel. Dia adalah Tuan Semesta, itu berat untuk menyelesaikan warisan umum yang didewakan, namun dia telah melakukannya. Dan sebagai penguasa semesta, dia jarang dikalahkan kecuali dia berhadapan dengan penguasa alam semesta lain, atau Tuan Semesta. Dia belum mempertaruhkan segalanya, namun, dia tidak menyangka akan diserang oleh kehancuran diri, dari tubuh suci itu pada ketinggian lebih dari 5.500 mil. 5.500 mil, jika itu bukan karena armor harta karunnya yang sebenarnya, dia akan dimusnahkan, bahkan dengan baju besi harta karunnya yang sebenarnya, 20% dari tubuh sucinya telah hilang. Dia dikalahkan, oleh seorang pejuang abadi. Kaisar Pedang Sungai, kesatria Pei Feng meraung, menatap Luo Feng. Kamu mau meledakkan tubuhmu yang suci, tubuh suci sekuat kesatria alam semesta, tubuh yang suci pada ketinggian lebih dari 5.500 mil. Kamu terlalu kejam. Luo Feng tetap tenang. Semua terlalu mudah, katanya. Aku meremehkanmu, kata kesatria Pei Feng. Dia menatap Luo Feng. Lain kali, aku akan memanfaatkan semua yang aku dapatkan. Aku akan memperlakukanmu seperti penguasa semesta lainnya. Kesatria Pei Feng melirik kesatria Jiu Feng. Jiu Feng, kamu hanya mengandalkan harta karun sejati kamu. Dengan itu, kesatria Jiu Feng berubah menjadi seberkas cahaya, dan berteleportasi. Meskipun mereka berdua penguasa semesta, kesatria Pei Feng berasal dari ras aliansi wilayah utara yang perkasa. Ada banyak ras di aliansi teritorial utara, tetapi mereka hanya memiliki jumlah sumber daya yang sama dengan aliansi Hong. Beruntung kesatria Pei Feng diberi 2 harta karun sejati. Sedangkan untuk kesatria Jiu Feng, ia berasal dari ras manusia, ras puncak di alam semesta dengan cadangan berharga. Secara alami, mereka sangat menghargai makhluk besar mereka sendiri. Kesatria Jiu Feng memiliki 4 harta karun sejati, dan mereka adalah kombinasi sempurna. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan 4 harta karun sejati, kesatria Jiu Feng memang lebih baik dari kesatria Pei Feng. Bagus untukmu Luo Feng, kata kesatria Jiu Feng. Dia melirik Luo Feng dengan senyum di wajahnya. Ruang berangsur-angsur menjadi damai, dan bagian ruang menghilang sepenuhnya. Kesatria Jiu Feng dan Luo Feng berdiri saling berhadapan. Kamu baru saja melukai kesatria Pei Feng, penguasa semesta, kata kesatria Jiu Feng. Kamu bisa melukai seseorang yang bisa sepenuhnya mengoperasikan bentuk ketiga, dari armor harta karun yang sebenarnya di tubuhnya, dengan pemahaman hukumnya, mengesankan, tentu saja ini sangat mengesankan. Aku hanya beruntung, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Secara umum, harta sejati memiliki bentuk yang berbeda. Misalnya, sayap siwunya memiliki 3 bentuk, dan dengan pengguna yang semakin kuat, itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Ketika Luo Feng mencoba mengendalikan menara bintang, dia bisa merasakan bahwa, ukiran hukum di dalamnya rumit, sampai tidak dapat dipahami. Dengan demikian, ia bahkan tidak bisa mengoperasikannya pada tingkat minimum, apalagi membuat yang terbaik dari itu. Kesatria Pei Feng adalah penguasa semesta, dan baju besi harta karun yang sebenarnya, nyaris tidak melewati ambang batas harta sejati.
Dia memang mampu mengoperasikan harta sejati dalam bentuk ketiga, itulah sebabnya dia hanya kehilangan 20% dari tubuh sucinya, setelah tubuh suci setinggi 5.500 mil meledak di depannya. Kesatria Jiu Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Feng. Itu karena kekuatanmu. Untuk apa nilainya? Aku mengagumi bagaimana kamu baru saja meledakkan tubuh besar yang suci itu. Aku bahkan tidak di dalam area pertempuran, kata Luo Feng. Aku tidak punya pilihan lain. Ya, kata kesatria Jiu Feng. Dia memang mengalahkanmu sebagian besar. Lagi pula, kamu hanya abadi, dan pemahaman hukum kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bisa menggunakan kekuatan harta sejati yang sama jauh lebih baik darimu. Aku berasumsi kamu tidak dapat menggunakan sayap harta sejati kamu dengan sebaik-baiknya. Ya, Luo Feng mengangguk. Dia sadar karya Lu Feng baru saja memulai bentuk kedua dari sayap Siwu. Selain itu, lanjut kesatria Jiu Feng, dia meremehkanmu sejak awal, dan bahkan tidak menganggap bahwa kamu mungkin seorang pesaing. Di masa depan, kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri dan melukainya. Luo Feng mengangguk. Di masa depan, kesatria Pei Feng mungkin menjaga jarak dari tubuh samudra jauh. Selama dia berada lebih dari 60.000 mil jauhnya dari pusat ledakan, ledakan itu tidak akan berbahaya. Dan jika Luo Feng terlalu dekat dengan kesatria Pei Feng, dia tidak berani meledakkan tubuh samudra jauh, karena dia takut bahwa tubuh penduduk bumi aslinya akan terluka juga. Kali ini, tubuh penduduk buminya yang asli, telah berada jutaan mil jauhnya dari pusat ledakan. Secara alami, dia tidak terluka sama sekali. Namun, jika tubuh penduduk bumi yang asli telah berada dalam pertempuran jarak dekat dengan kesatria Pei Feng, ketika dia meledakkan tubuh samudra terpencil, tubuh penduduk bumi yang asli akan segera dimusnahkan. Dan kesatria Pei Feng hanya akan menderita beberapa luka saja. Pada saat itu, kesatria Pei Feng pasti akan mengambil semua harta karun yang ditinggalkan oleh tubuh asli Luo Feng. Dia akan menemuimu setelah ini, kata kesatria Jiu Feng. Dia pasti akan membalikkan ini. Aku akan memberitahu kamu tentang dia untuk memastikan, kamu tidak akan diganggu olehnya di masa depan. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Kesatria Pei Feng memiliki dua harta karun sejati, kata kesatria Jiu Feng. Satu adalah sepotong baju besi, dan yang lainnya adalah pedang. Karena senjata harta sejatinya adalah pedang, ia mencurahkan banyak energinya dan waktu untuk menutup pertempuran, dan ia menciptakan teknik pedang yang luar biasa. Kekuatan bertarungnya, bersama dengan pedangnya, dapat menghancurkan banyak harta dalam satu serangan. Luo Feng tertegun. Kamu pasti bisa menahan teknik jiwanya jika kamu selamat dari pertarungan itu, kata kesatria Jiu Feng. Adapun beberapa keterampilan menyerang yang jauh, aku yakin kamu bisa menanganinya juga. Satu-satunya hal yang perlu kamu waspadai adalah teknik pertarungan jarak dekatnya. Itu adalah kartu asnya. Dalam pertarungan jarak dekat, dia dapat sepenuhnya memanfaatkan pedang harta karun yang sebenarnya. Bahkan jika kamu memiliki baju besi harta karun sejati, tubuh suci kamu tidak akan mampu menahan gelombang kejut. Kesatria Jiu Feng menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kecuali jika kamu memiliki harta sejati tipe istana terbang. Apakah kombinasi teknik bertarung, dan pisau harta karunnya benar-benar kuat? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bisakah itu benar-benar menghancurkan harta karun dengan satu serangan? Apakah itu berarti galaksi perahu kuno aku akan berisiko, gumam Lu Feng dalam hatinya. Ada tingkat harta yang berbeda, kata kesatria Jiu Feng. Beberapa harta karun tingkat atas, dan set harta yang sudah dekat dengan harta sejati, dan mereka sulit dihancurkan, sedangkan beberapa pelindung atau senjata harta karun biasa, akan rapuh. Luo Feng mengangguk. Kapal galaksi kuno adalah harta tingkat atas dan sama berharganya dengan harta sejati. Selain itu milik dewa binatang bawaan yang dikenal sebagai Tuan Anggur sebelumnya. Itu harus solid. Ingat, berhati-hatilah dengan teknik pertarungan jarak dekatnya, kata kesatria Jiu Feng. Dia mengangguk. Baiklah, mari kita kembali. Oke, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Luo Feng tahu dia tidak ingin mengungkapkan kartu asnya. Dia hanya memanfaatkan langkah kedua peta bintang, saat bertarung melawan Kaisar Cermin Kulit. Dan ketika dia bertarung dengan kesatria Pei Feng, dia bisa saja bersembunyi di galaksi kapal kuno, dan membiarkan tubuh Mosa melakukan teknik talentanya, untuk melarikan diri. Namun,
Jika dia melakukannya, dia akan mengungkapkan dua rahasia terdalamnya. Galaksi perahu kuno dan domain teknik bakat, hanya sedikit di alam semesta, termasuk Master 9 terpencil dan pemimpin kota kekacauan primal, yang tahu tentang domain. Itu adalah kartu as yang penting baginya, karena ia hampir bisa dipastikan melarikan diri, dari musuh yang lebih lemah daripada Tuan Semesta. Karenanya, dia tidak akan menggunakannya, kecuali nyawanya terancam serius. Sedangkan untuk tubuh samudra jauh, pada ketinggian lebih dari 5.500 mil, dia bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia setidaknya harus menunjukkan kekuatannya yang nyata. Sementara itu di alun-alun terbuka di dunia kemuliaan, ada hiruk-pikuk di antara ahli waris. Apa hasil dari pertempuran itu? Kaisar Kilit Cermin benar-benar pecundang. Dia adalah orang yang menginginkan siaran langsung di saat pertama mulai bertarung, tetapi dia mematikannya segera, setelah menyadari bahwa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pasti Kaisar Cermin Kulit yang kalah. Betul, dia kalah tanpa keraguan. Para ahli waris kecewa oleh Kaisar Kilit Cermin. Dia sangat percaya diri dan ingin semua ahli waris menonton pertarungan, dengan anggapan dia akan menghancurkan Kaisar Pedang Sungai. Sungguh menyenangkan banyak ahli waris. Berita itu menyebar ke seluruh alam semesta, menarik perhatian dari banyak makhluk tertinggi. Sedikit yang mereka harapkan Kaisar Kilit Cermin memotong umpan setengah jalan melalui pertarungan. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Semua ahli waris di alun-alun memandang ke arah portal. Kemudian sebuah bayangan muncul. Itu adalah Kaisar Sungai Pedang. Luo Feng memandang ahli waris di kejauhan. Dia melihat gurunya, Ksatria Truyan dan teman-temannya, termasuk Kaisar Camen. Suaranya bergema di alun-alun saat dia berkata, "Hai, semuanya. Aku sudah menyelesaikan pertempuran dengan Kaisar Kilit Cermin. Ini adalah cuplikan pertempuran." Kemudian cahaya buram keluar dari penjaga, dari pergelangan tangan Luo Feng, dan proyeksi virtual 3 dimensi muncul di langit di alun-alun. Klip dimulai pada titik ketika Kaisar Kilit Cermin dan Kaisar Pedang Sungai bertemu. Pertarungan itu sengit, tetapi Kaisar Kilit Cermin benar-benar ditekan. Akhirnya, di akhir pertarungan, Kaisar Kilit Cermin meledakkan dirinya agar tidak diperbudak. Itu adalah pertarungan tingkat ksatria alam semesta, namun mereka berdua abadi, yang satu adalah bentuk kehidupan khusus, sementara yang lain adalah bakat abadi dari umat manusia. Tapi, yang mengejutkan semua orang, hasilnya adalah manusia menang, dan bentuk kehidupan khusus dibiarkan tanpa pilihan, selain menghancurkan dirinya sendiri. Luar biasa, dia mati, dengan penghancuran diri. Para ahli waris tercengang. Mereka sudah beralasan bahwa Kaisar Kilit Cermin pasti kalah, setelah menonton paruh pertama pertempuran, tetapi mereka tidak berharap Kaisar Kilit Cermin begitu hancur, sehingga dia meninggal. Alun-alun dipenuhi dengan rasa kaget. Konsensusnya adalah bahwa, hanya seorang ksatria semesta, yang dapat membunuh Kaisar Cermin Kulit. Para ahli waris menyaksikan Luo Feng ketika dia berjalan ke tempat para pewaris aliansi Hong berkumpul. Dia duduk di samping gurunya Ksatria Truyan. Kemudian Luo Feng melihat sekeliling, dan melihat bayangan jauh. Dan itu adalah Ksatria Pei Feng. Luo Feng mengerutkan kening. Ksatria Pei Feng juga menonton klip video. Dia tampak ketakutan mengetahui bahwa Kaisar Pedang Sungai sedang membuat rekaman pertempuran di depan umum. Luo Feng praktis bisa membaca pikirannya, apakah dia akan menunjukkan rekaman dirinya melukai aku. Makhluk seperti Ksatria Pei Feng sangat peduli dengan reputasi mereka. Ksatria Pei Feng segera terhubung ke dunia kemuliaan dengan kesadarannya. Semua baik-baik saja, Ksatria Pei Feng merasa lega. Dia hanya menunjukkan rekaman pertempuran antara dia dan Kaisar Cermin Kulit saja. Ksatria Pei Feng yang tiba-tiba berbalik. Sementara Luo Feng menatapnya, dan kemudian mereka bertukar kontak mata. Mata Ksatria Pei Feng berkilauan dengan agresif. Dia menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara, tapi Luo Feng bisa merasakan dengan jelas apa yang baru saja dia katakan. "Pedang Sungai, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu lain kali." "Aku akan mengalahkanmu lagi lain kali," ucap Luo Feng, yang juga menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara. Kemudian Ksatria Pei Feng lenyap. Luo Feng tersenyum dan melihat kembali ke lapangan udara terbuka. Semua ahli waris kagum dengan rekaman pertempuran, dan mereka semua merekamnya dan membaginya kembali ke kekuatan yang mereka miliki. Demikian juga, video dibagikan ke aliansi Hong dan umat manusia. Jika aku ingin menjadi makhluk tertinggi di alam semesta,
Aku harus menjadi makhluk tertinggi di dalam umat manusia terlebih dahulu, pikir Luo Feng. Banyak ksatria alam semesta dalam ras manusia merasa kesal karena aku membuat pemukiman aku di lereng gunung Pulau Guntur. Kata-kata tidak berguna, aku perlu membuktikan diri bahwa aku dengan catatan aku, gumam Luo Feng sambil tersenyum. Ksatria alam semesta seperti Ksatria 9 Pedang akan bisa menonton rekamannya segera. Dia membuat rekaman publik karena dia ingin membuktikan kekuatannya untuk dijadikan catatan kehebatannya, dan juga untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya bisa menyaingi ksatria alam semesta biasa, tetapi dia juga membunuh mereka. Sementara itu di sisi gunung Pulau Guntur yang tidak terbatas, hanya ada 12 pelayan di istana Luo Feng, dan mereka semua adalah penguasa sektor yang dipilih dengan cermat. Selama 80.000 tahun ketika Luo Feng telah menciptakan teknik terbaik peta bintangnya, keluarga Luo telah berkembang menjadi keluarga super sejati, dengan sumber dayanya yang sangat besar. Itu adalah keluarga super top tertinggi di setiap aspek kehidupan setiap anggota, sistem pelatihan, dan sejumlah makhluk besar, bahkan ada sekelompok besar penguasa sektor. Itu normal untuk melatih seseorang untuk menjadi penguasa sektor, dan lebih mudah dengan sumber yang memadai. Babata telah yakin bahwa ia dapat mengangkat Luo Feng menjadi penguasa sektor, dan sumber dayanya tidak seberapa dibandingkan dengan yang dimiliki keluarga Luo. Dua penguasa sektor menyambut Luo Feng saat dia berjalan di lorong. Tuan pemimpin keluarga, mata mereka berbinar. Sebagai keturunan Luo Feng, mereka menyembahnya. Kamu bisa keluar dulu, kata Luo Feng sambil cepat-cepat berjalan keluar dari lorong, dan tiba di alun-alun di depan istana, yang di depannya ada tebing. Ya, Tuan, kedua penguasa sektor itu keluar. Luo Feng memandang ke kejauhan. Sebuah bayangan terbang ke arahnya. Dan itu adalah Ksatria Truyan. Guru, Luo Feng berteriak, tersenyum. Luo Feng, ucap Ksatria Truyan yang kemudian mendarat di atas batu. Tolong, Guru, duduklah. Ucap Luo Feng yang berjalan di sepanjang jalan di sampingnya. Ada beberapa paviliun di alun-alun yang terbuat dari batu, termasuk meja dan kursi kayu yang indah. Mereka duduk berhadap-hadapan satu sama lain. Kamu datang ke sini untuk menjemputku segera setelah aku mengirimimu email. Ksatria Truyan berkata, tampak senang. Kamu muridku yang sangat baik. Aku akan menghormati guruku, kata Luo Feng. Hahaha, berhenti berakting. Ksatria Truyan tertawa. Aku tahu kamu ingin tahu bagaimana ksatria alam semesta lain bereaksi. Bukan, ucap Truyan. Kamu begitu tanggap, Guru, jawab Luo Feng. Sudah 2 hari sejak dia melawan Kaisar Kilit Cermin, dan rekamannya sudah menyebar ke seluruh umat manusia. Banyak ksatria semesta telah menyaksikan klip itu. Itu pasti membangkitkan reaksi keras, karena banyak ksatria alam semesta tidak puas sebelumnya. Para ksatria jagat raya yang sama itu mungkin kagum setelah menonton klip itu. Luo Feng merasa senang hanya membayangkan itu. Dia ingin melihat ekspresi wajah para ksatria alam semesta itu. Luo Feng mungkin tidak peduli dengan apa yang dipikirkan bentuk kehidupan biasa, tapi dia merasa puas dengan mencengangkan para ksatria alam semesta dari umat manusia, yang banyak di antaranya memiliki negara alam semesta mereka sendiri. Hahaha, aku tahu itu. Ksatria Truyan tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah turun hujan, tetapi hujan deras. Kamu tidak pernah membela dirimu ketika para ksatria alam semesta itu menghancurkanmu, namun kamu memperlihatkan kepada semua orang, rekaman kamu membunuh Kaisar Cermin Kulit. Luo Feng tertawa juga. Ya, seperti yang kamu harapkan, para ksatria alam semesta itu semua kagum, kata Ksatria Truyan, bersemangat. Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi teman-teman yang sama yang meminta aku untuk memberitahu kamu, untuk meninggalkan gunung sekarang meminta maaf kepada aku. Mereka ingin aku memberitahu kamu betapa menyesalnya mereka. Maaf, gumam Luo Feng bingung. Kamu telah membuktikan diri, bahwa kamu memiliki kekuatan ksatria alam semesta tingkat menengah, dengan membunuh Kaisar Kilit Cermin, seru Ksatria Truyan dengan takjub. Kamu begitu kuat, namun kamu hanya tingkat abadi. Para ksatria alam semesta itu ingin menghormati kamu, karena kamu pasti akan menjadi penguasa semesta, saat kamu menjadi ksatria alam semesta suatu hari nanti. Tidak ada yang ingin menjadi musuh kamu sekarang. Luo Feng mengangguk. Ketika kamu lemah, makhluk tertinggi akan memandang rendah kamu. Tetapi ketika kamu sekuat mereka, atau bahkan memanifestasikan potensi yang lebih besar, mereka akan meminta maaf, dan mencoba berteman dengan kamu. Memikirkan hal itu, Luo Feng mengangguk.
Aku telah menerima beberapa email ucapan selamat dalam 2 hari terakhir ini, dan banyak dari mereka datang dari Ksatria Semesta. Ksatria alam semesta seperti penguasa alam semesta Ganwu, dan Ksatria Guiyi, yang sudah dekat dengan Luo Feng, telah mengirim email untuk memberi selamat padanya segera. Beberapa Ksatria Semesta yang lainnya, yang Luo Feng belum pernah bertemu sebelumnya, juga mengiriminya email dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengunjunginya beberapa hari kemudian nanti. Tentu saja, ada beberapa ksatria alam semesta yang tidak bisa mengubah sikap mereka secara instan. Mereka adalah orang-orang yang menyuarakan ketidakpuasan mereka paling keras. Temui sebanyak mungkin, dan berteman dengan mereka. Ksatria Truyan tersenyum. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Beberapa ksatria alam semesta yang kuat, tidak akan menganggapku serius, tetapi mereka sangat menghargai kamu. Aku akan memanfaatkan itu. Sesuaikan dirimu. Luo Feng menyeringai. Merupakan kehormatan bagi aku untuk dimanfaatkan oleh kamu. Beberapa hari kemudian, istana Luo Feng ramai dengan aktivitas. Banyak ksatria alam semesta telah mengunjungi tempatnya. Ketika berita bahwa Luo Feng membunuh Kaisar Cermin Kulit diumumkan kepada publik, itu berarti Luo Feng memasuki lingkaran baru, yaitu lingkaran ksatria alam semesta. Makhluk besar menghargai kekuatan satu sama lain. Meskipun Luo Feng sangat dihargai oleh rasnya sendiri, ksatria alam semesta dalam rasnya tidak akan bergaul dengan dia secara sukarela. Bagi mereka, Luo Feng hanyalah bakat, dan dia belum menjadi makhluk yang hebat. Padahal sekarang, Luo Feng sudah menjadi makhluk yang hebat, dan dia mungkin menjadi lebih kuat di masa depan. Kemungkinan, dia akan menjadi pilar umat manusia di masa depan. Master Negara Semesta Gulun, Ksatria Heibei, Ksatria Kapak Emas, Luo Feng bergumam, melihat sekeliling. Begitu banyak ksatria alam semesta dan penguasa negara alam semesta, secara total, ada 163 makhluk tertinggi telah mengunjungi di sini, dalam beberapa hari terakhir. Tuan keluarga sangat perkasa. Kedua penguasa sektor itu mengirimkan suara mereka. Mereka gembira bahwa mereka benar-benar bisa bertemu dengan para master negara, dan ksatria alam semesta yang legendaris itu. Ini adalah individu-individu yang banyak pejuang abadi tidak akan pernah bisa melihatnya dengan sengaja. Luo Feng, Ksatria Truyan, dan Master Semesta Sembilan Api sedang mengobrol dengan keras. Luo Feng berbalik. Kilatan cahaya terbang ke arah mereka. Master Sembilan Api Semesta juga berbalik. Ksatria semesta lain, seorang pria berjubah api muncul. Dia mengeluarkan senyuman mistis, dan memikat. Ksatria Truyan berdiri. Ini Ksatria Guiyi. Ksatria Guiyi, kata Master Semesta Sembilan Api, berdiri dan menyambutnya. Saudaraku, Luo Feng berjalan keluar. Ksatria Guiyi adalah murid kedua dari pemimpin kota kekacauan primal, dan dia selalu melayani pemimpin kota kekacauan primal. Dia pasti salah satu yang paling dekat dengan pemimpin kota kekacauan primal. Kekuatannya legendaris, bahkan sebagian kecil darinya dapat membuat takjub banyak orang. Dia adalah mulut dan lidah dari pemimpin kota kekacauan primal, yang mengandalkannya untuk mengirimkan pesan dan melaksanakan perintah. Begitu hidup di sini, Ksatria Guiyi memandang Master Semesta Sembilan Api. Master Semesta Sembilan Api, aku tidak menyela pembicaraan kamu, bukan? Tidak semuanya. Luo Feng, Truyan, dan aku baru saja mengobrol santai, kata Master Semesta Sembilan Api. Ksatria Guiyi mengangguk dan tersenyum. Baik. Karena aku punya masalah penting. Luo Feng terkejut, dan melihat ke Ksatria Guiyi. Saudaraku, kata Ksatria Guiyi. Aku di sini atas permintaan guru kami, untuk memberitahu kamu bahwa, aplikasi bagi kamu untuk bergabung dengan Dewan Tertinggi Ras kami telah disetujui, dan mulai sekarang, kamu telah memenuhi syarat, untuk berpartisipasi dalam Dewan Tertinggi. Dewan Tertinggi, Luo Feng sangat senang. Dia berharap bahwa, dia akan diterima begitu dia menunjukkan kekuatannya, tetapi dia masih sangat senang. Dan sekarang, dia akhirnya diterima di jajaran senior dari umat manusia. Ksatria Truyan tersenyum. Selamat, Luo Feng. Kalian berdua, sebagai guru dan murid, diterima di Dewan Tertinggi bersama-sama. Sembilan Api Ksatria tertawa. Ini akan menjadi kisah yang luar biasa bagi umat manusia untuk diceritakan nantinya. Ksatria Guiyi melanjutkan, saudaraku, meskipun kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Dewan Tertinggi, namun jarang ada rapat. Setiap kali diadakan, Dewan membahas hal-hal yang penting bagi kita manusia. Namun,
Berdasarkan apa yang aku ketahui, akan segera ada pertemuan Dewan Tertinggi. Sistem semesta virtual seharusnya segera mengirimkan pemberitahuan kepada kamu. Seketika, harapan melintas di mata Luo Feng. Begitu cepat. Iya benar, Master Semesta Sembilan Api menjadi khusyuk. Iya benar, akan ada satu pertemuan. Luo Feng, pertemuan Dewan Tertinggi ini sangat penting. Tentang apa ini, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini akan diadakan segera, dan kamu akan mempelajari semua detailnya nanti, kata Master Semesta Sembilan Api. Tentu saja, ini hanya spekulasi aku. Ini mungkin bukan tentang masalah khusus. Luo Feng memandang Master Semesta Sembilan Api dan Ksatria Guiyi, bingung. Ksatria Truyan juga merasa bingung. Ksatria Guiyi dan Master Semesta Sembilan Api pergi tanpa menjelaskan pertemuan Dewan Tertinggi Umat Manusia. Luo Feng dan Ksatria Truyan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, karena pertemuan itu akan diadakan dalam waktu dekat. Tiba-tiba, ada pesan dari dunia kemuliaan. Kata Luo Feng. Kesadaran Luo Feng meninggalkan dunia maya, dan terhubung ke dunia kemuliaan, di mana ia menerima beberapa pesan secara instan. Beberapa dari mereka berasal dari ahli waris di Aliansi Hong, sementara beberapa dari mereka berasal dari sistem dunia kemuliaan. Kaisar Pedang Sungai, kamu adalah pewaris yang luar biasa dari sekolah Dewa Leluhur, kata satu pesan. Kamu telah membuktikan kekuatan kamu dengan catatan kamu. Dan catatan kamu telah menarik perhatian Dewa Binatang dari sekolah Dewa Leluhur. Dalam waktu dekat, Dewa Binatang Guntur dari sekolah Dewa Leluhur akan tiba di Pulau Bauhinia secara langsung, dan memberikan kamu yang berharga di depan umum. Luo Feng bingung dengan pesan itu. Dewa Binatang Guntur akan memberinya yang berharga, dan diberikan di muka umum. Apa yang terjadi pada Kaisar Zuchong, akhirnya akan terjadi padaku, Luo Feng menyadari. Dia sangat senang. Aku ingat bahwa Kaisar Cermin Kulit tidak menganugerahkan harta apapun yang sebenarnya, tetapi Kaisar Zuchong dianugerahi dua harta sejati. Salah satu dari 8 Dewa Binatang akan tiba di Pulau Bauhinia dan memberi aku yang berharga secara pribadi. Luo Feng tertegun dan gembira dengan berita itu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.